Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhilli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Al-ayat sadaqallahul adzim. Jamaah rahimakumullah, puja-puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita senantiasa meningkatkan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menegakkan dinul Islam di muka bumi ini hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelumnya kami selaku khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga jamaah, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah kisah, suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab menegur seorang kakek yang sedang mengais-ngais pasir di kebun miliknya, seraya bertanya, "Wahai kakek, apa yang sedang kakek lakukan?" Kata sang kakek, "Wahai tuan, saya sedang menanam pohon kurma." Lantas Amirul Mukminin bertanya kembali, "Mengapa tuan kok menanam pohon kurma? Pohon kurma ini kan buahnya begitu lama, bisa puluhan tahun. Nanti kakek tidak akan merasakan nikmatnya, lezatnya, manisnya buah kurma. Jadi sayang saja, sia-sia saja." Maka kata sang kakek itu, "Wahai tuan," seraya dia berdiri sambil menatap Amirul Mukminin dengan tatapan yang begitu tajam, "Wahai tuan, bukankah tuan hari ini menikmati manisnya kurma? Sejatinya bukan tuan yang nanam, tetapi bisa jadi kakek tuan, para pendahulu tuan yang barangkali mungkin hari ini sudah tiada. Tapi kakek tuan punya keyakinan bahwa dia punya keturunan, dia akan tersenyum di sana di yaumil akhir karena kurmanya dinikmati oleh anak cucunya dan generasi berikutnya. Kalau si kakek ini nggak punya keturunan, maka dia punya keyakinan dia akan merasakan betapa nikmatnya kelak di yaumil akhir dari hasil panen yang setiap saat dia berbuah itu." Maka tertegunlah Umar bin Khattab pada saat itu, serasa menunduk dan berkata kepada sang kakek itu, "Terima kasih wahai kakek,
karena kakek telah mengingatkan saya, telah memberikan pelajaran kepada saya. Sebagai ucapan terima kasih ini ada beberapa dinar untuk kakek. Maka kata sang kakek itu bergumam dalam hati, baru saja nanam sudah panen. Memang betul Bapak dan Saudara, si kakek ini bukan dalam pengertian panen kurma secara langsung, tetapi Allah menunjukkan kepada kita, Allah menunjukkan kepada Umar bin Khattab itu bahwa dia akan merasakan nikmatnya itu dari hal yang lain. Panen kurma, tetapi dia mendapatkan dinar, hal yang lain. Banyak orang dalam hidup kita ini juga begitu, menanamkan nilai-nilai kebaikan. Mungkin dia tidak mendapatkan langsung setara materi di dunia ini, tapi diberikan kesehatan. Anaknya diberikan anak-anak yang soleh, diberikan kemudahan untuk mendidiknya. Itu pun rezeki. Sehat itu juga rezeki. Diberikan kemudahan untuk melakukan aktivitas ibadah, menuntut ilmu, itu pun rezeki. Banyak orang hari ini yang terjebak dalam berpikir pragmatis. Pragmatis berasal dari kata pragma dari bahasa Yunani. Itu maknanya adalah perbuatan, tingkah laku atau perilaku yang dia hanya berpikir yang namanya kebaikan, yang namanya kebenaran itu adalah sesuatu yang konkret, yang nyata, bisa dilihat dengan mata, dengar oleh telinga, dan dirasakan secara langsung di dunia. Dia tidak pernah berpikir padahal di balik itu ada nilai yang dahsyat, yang luar biasa dibanding sekedar kurma yang dirasakan itu, dibanding dengan balasan secara materi yang dirasakan di dunia ini. Dia tidak pernah berpikir akan betapa balasan besok yaumil akhir yang Allah janjikan kepada kita. Seringkali manusia itu hanya berpikir untuk bagaimana agar hidup enak. Itu tentu harus kita upayakan Bapak dan Saudara. Dan itu juga merupakan kewajiban kita di dunia, agar hidup kita ini di dunia bahagia dan sejahtera serta mulia. Tapi yang lebih penting dari itu, bagaimana agar hidup enak, yang lebih penting adalah bagaimana agar mati enak. Karena kalau kita hidup enak, ada keterbatasannya. Sangat singkat. Sebagaimana sabda Rasul, "Amaru ummati ma baina sittin ila sab'in." Umur umatku kira-kira hanya 60 sampai 70 tahun. Wa aqulluhum ma yajuzu dzalik. Sedikit sekali yang lewat. Rawuh Tirmidzi. Jadi agar hidup enak itu sebentar. Tapi memang betul harus diupayakan dan diusahakan. Tapi seringkali hal ini Bapak dan Saudara, seringkali kita terpukul dan terpaku hanya yang bersifat duniawi saja, lupa akan hidup yang sebenarnya. Artinya hidup setelah mati ini, dan bahkan kenikmatan itu jauh apa yang kita rasakan hari ini. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah 16 ayat yang ke 97, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Demikian Allah berkata. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Allah akan menjamin hidupnya ini di dunia thayyib, asal baik dan benar. Dan hidup ini bukan hanya di dunia saja. Karena janji Allah berikutnya,
walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah berjanji pula akan memberikan balasan yang terbaik. Di dalam ayat Al-Quran ini menggunakan ismu tafdil, bukan hanya sekedar hasan tapi ahsan, yang terbaik. Karena memang bandingannya Bapak dan Saudara, apa yang kita rasakan hari ini di dunia dan apa yang nanti akan kita rasakan di akhirat, menurut ayat ini jauh. Dan di dalam sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim, ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in fa amsaka 'indahu tis'atan wa tis'in wa anzala ilal ardi juz'an wahidan. Demikian Rasul bersabda, Allah menurunkan nikmat dan rahmat baik di dunia maupun di akhirat 100 bagian. Allah menahan 99 yang nanti akan kita terima di akhirat, dan Allah hanya menurunkan 1 bagian saja. Maka Rasulullah sungguh sangat nista dan hina, celaka bagi siapa saja yang mengejar-ngejar yang 1 bagian tetapi melupakan yang 99. Maka Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wahai Ali, kalau kalian disuruh memilih, apakah kalian akan memilih dunia atau akhirat? Maka Sayyidina Ali menjawab, wahai Rasul, kami akan memilih dua-duanya, baik di dunia maupun di akhirat. Maka Rasul menjawab, antumul mu'minuna haqqan. Wahai Ali, kalian adalah orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Maka Rasul membacakan 1 ayat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 201, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada sebagian kecil manusia yang bermohon, berdoa kepada Allah, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami kenikmatan di dunia 1 bagian, Bapak dan Saudara. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat hasanah 99 bagian. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Jadi perintah Allah, Bapak dan Saudara, disuruh kita agar memilih yang kedua-duanya. Bahkan lebih jauh, Bapak dan Saudara, kita disuruh oleh Allah memiliki visi dan misi yang jauh ke depan. Bukan hanya di sini dan kekinian di dunia saja, amat dan teramat kecil. Dan sungguh, kata Rasul, teramat hina bagi orang-orang yang mengejar-ngejar yang 1 bagian tetapi melupakan yang 99. Maka Allah lebih tegas menjelaskan di dalam Quran surah 19, surah Maryam ayat yang ke-15, wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Kita disuruh memiliki visi dan misi yang jauh ke depan. Wassalamun, kita agar selamat, sejahtera, bahagia. Alaihi, setiap diri kita itu yauma wulida, ketika kita dilahirkan di dunia, maksudnya ketika kita hari ini di dunia. Memang betul Bapak dan Saudara, kita disuruh agar hidup kita ini di dunia bahagia, sejahtera, dan sungguh-sungguh dalam meraih dunia. Tetapi di dalam meraih dunia harus dengan cara yang baik dan benar, bukan semau dia, melanggar aturan-aturan Allah. Di ayat berikutnya, bukan hanya di dunia, wa yauma yamut, ketika kita mati, maksudnya ketika kita berada di alam barzakh. Di alam sana begitu dahsyatnya siksa kubur, begitu dahsyatnya, sampai ada orang yang ada orang yang sudah sampai di alam kubur, mereka meminta untuk dikembalikan ke dunia, atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia agar kami dapat berbuat baik sebagaimana dulu pernah kami berbuat baik. Orang ini bukan tidak berbuat baik, tapi perbuatan baiknya adalah minim. Maka dia akan sengsara dalam hidupnya di alam barzakh. Tidak cukup di alam barzakh,
wa yauma yub'atsu hayya, dan ketika kita dibangkitkan hidup kembali, itulah di alam mahsyar kelak. Jadi Bapak dan Saudara, Allah Subhanahu wa taala 14 abad yang lalu sudah memberikan sebuah motivasi kepada kita, dorongan kepada kita agar kita memiliki pandangan yang jauh ke depan. Bukan hanya di sini dan kekinian, bukan hanya di dunia. Hari ini banyak orang yang terpukau dan terpaku, dikira bahwa hidup ini hanya di dunia. Betapa orang begitu ruginya, karena apa? Mungkin dengan jabatannya, mungkin dengan kedudukannya, dianggap bahwa dunia ini adalah tujuan akhir, padahal dunia ini adalah tujuan antara. Sementara kita harus menempuh perjalanan yang begitu panjang sampai akhir kelak. Oleh sebab itu, hancurnya negeri kita ini adalah bagi orang-orang yang mungkin diberikan jabatan, kedudukan, tetapi tidak memiliki visi dan misi yang jauh ke depan, hanya berpikir di sini dan kekinian, yang pada akhirnya menyengsarakan rakyat dengan jabatannya itu, dengan kedudukannya itu. Dan dia tidak pernah berpikir bahwa kesengsaraan di dunia itu pasti, tetapi yang lebih dahsyat adalah kesengsaraan di akhirat. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa taala juga berpesan kepada kita agar kita harus berhati-hati dalam menjalani hidup ini, agar kita wassalamun alaihi, agar selamat kita semua. Bagaimana agar kita selamat baik di dunia maupun di akhirat? Maka Rasulullah berpesan kepada kita, dan pesan ini memang diperuntukkan kepada istridanya sebetulnya, Ummu Salamah, dan ini disuruh oleh Rasul untuk dibaca setiap ba'da subuh. Dan inilah merupakan target harian bagi orang-orang yang beriman ketika kita ingin selamat baik di dunia maupun di akhirat. Rasul mengajarkan sebuah doa, dan sekaligus ini sebagai motivasi buat kita semua. Dan berarti walaupun mengajarkan kepada istrinya, otomatis juga kepada umatnya. Yang doanya itu adalah tidak terlalu panjang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itulah doa Rasulullah yang diajarkan kepada umatnya melalui istridanya, Ummu Salamah. Dan ini dibacakan oleh Rasul, diminta agar selepas sholat subuh ini dibaca. Artinya kita termotivasi agar hidup kita ini memohon kepada Allah, Allahumma inni, ya Allah, a'udzubika, aku bermohon kepadamu, as'aluka ilman nafi'an, memohon kepadamu agar kita ilmu yang kita terima adalah bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu dua cirinya. Yang pertama, ilmu itu mesti harus diamalkan. Yang kedua adalah diajarkan sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, warizqan thayyiban. Dan mari Bapak dan Saudara, kita harus berhati-hati di dalam mencari rezeki, menjemput rezeki. Pastikan itu thayyib. Bahwa rezeki itu baik, cirinya tiga. Yang pertama adalah tentu yang paling utama halal. Harus halal dari sisi syar'i, bahwa ini baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala tentang halal dan haram. Yang kedua adalah thayyiban. Bagaimana agar ini baik dalam sisi kandungannya. Kalau makanan harus bergizi dan lain sebagainya. Sedangkan ketiga, bagi orang-orang yang beriman harus sampai kepada mubarakan. Rizki harus dipastikan adalah yang berkah yang kita rasakan ini. Jangan sekali kita berpikir, apalagi berniat untuk mengambil yang bukan haknya,
sehingga ketika kita masuk ke dalam perut kita ini sungguh sangat membahayakan. Dan yang ketiga, wa amalan mutaqabbal. Bagaimana agar kita sekali lagi amal-amal yang kita lakukan di dunia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini diniatkan karena Allah, ikhlas namanya. Dan mengikuti tuntunan Rasulullah, bagaimana kita beriktibar kepada Rasul. Dan yang tidak kalah pentingnya tentu adalah kita harus mengetahui ilmunya. Sehingga inilah ketika tiga hal ini menjadi target hidup kita setiap hari, maka kita akan selamat. Dan lebih jauh lagi, Rasulullah memberikan pandangan kepada kita untuk berdoa setiap hari, bahkan selepas kita selesai sholat, ketika kita membaca tasyahud akhir, ketika kita membaca innaka hamidum majid, sebelum kita salam, maka kita diperintahkan oleh Rasul, dan Rasul tidak pernah meninggalkan doa ini. Idza tasyahada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in, yaqul Allahumma inni a'udzu bika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rawahu Muslim. Apabila kalian telah selesai melaksanakan sholat, selesai tasyahud akhir, maka mohonlah perlindungan kepada Allah tentang 4 hal. Yang pertama, Allahumma inni a'udzu bika min adabi jahannam. Kita memohon kepada Allah agar kita dilindungi kelak di yaumil akhir yang jauh ke depan, yaitu adab jahannam. Yang kedua, wa min adabil qabri, dari adab kubur yang agak mendekati. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan mati. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dari keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. Inilah Bapak dan Saudara, ketika kita memiliki wawasan, ketika memiliki cita-cita jauh ke depan, visi-misi kita, sehingga kita tidak terpukau dan terpaku di dunia saja, ada sesuatu yang lebih dahsyat kelak di akhirat. Mari, agar hidup kita selamat baik di dunia maupun di akhirat, sehingga kita akan mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW, apa yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang mulia dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Ya Allah ya Nur, nabbir qulubana bi hidayatika. Ya Allah ya Syakur, a'inna ala syukrika wa husni ibadatik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.